Banyak pasangan yang memulai rumah tangga dengan utang yang sangat besar dan juga sangat banyak demi pesta satu hari yang tamunya bahkan seminggu kemudian lupa. Gue nggak bilang resepsi itu adalah suatu hal yang salah. Yang ingin kita pikirkan ini adalah pesta itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk memulai hidup bersama atau untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain ataupun ekspektasi dari keluarga. Budaya kita khususnya di Indonesia, menikah seringkali bukan cuma urusan dua orang. Ada orang tua dan juga keluarga besar. Bahkan tetangga yang ikut merasa punya suara juga loh. Itu ada. Akhirnya pasangan yang ingin menikah secara sederhana dan juga ingin berumah tangga secara sederhana justru merasa bersalah kalau tidak mengadakan pesta yang sangat besar. Padahal setelah lampu panggung dimatikan, tamu pulang, dan dekorasi juga dibongkar, yang menjalani kehidupan nyata tetap suami dan istri, tetap lu dan juga pasangan lu. Seringkali kalimat yang terdengar itu adalah nikah itu sekali seumur hidup, sekalian yang meriah lah, sekalian yang mewah, sekalian yang besar, biar kita bisa meng-create memori. Tidak sedikit yang rela menambah utang dan juga menghabiskan seluruh tabungan demi menjaga nama baik keluarga. Masalahnya, gengsi itu tidak pernah punya batas. Selalu ada gedung yang lebih mewah, catering yang lebih mahal, dan dekorasi yang lebih megah. Kalau standar kita adalah penilaian dari orang lain, kita gak akan pernah merasa cukup. Bayangin, biaya resepsi mencapai 200 juta rupiah. Dengan angka yang sama, sebagian pasangan bisa membayar uang muka rumah loh. Menyewa kontrakan selama beberapa tahun, membeli kendaraan untuk bekerja, menyiapkan dana darurat, atau menjadi modal usaha kecil untuk mulai hidup dalam berumah tangga. Bukan berarti semua itu harus disimpan, dan juga semua uang itu harus kita gunakan. Maksudnya menurut gua, kita bisa memilah dan juga kita bisa memilih mana manfaatnya yang lebih panjang setelah hari pernikahan selesai. Banyak yang sibuk mempersiapkan acara selama 6 bulan, tetapi hampir tidak pernah membicarakan bagaimana nanti mengelola keuangan, menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga, membicarakan juga bagaimana nanti kalau punya anak berbagi peran di rumah, dan juga menjadi sama-sama dewasa dan juga berkompromi satu sama lain, memberikan tanggapan atau memberikan pemikiran dari suami dan istri agar mencapai suatu mufakat ketika kita berdiskusi atau berkompromi. Nah itu banyak yang skip sebelum memulai pernikahan, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari setelah menikah. Padahal itu adalah kebiasaan yang pastinya akan kita lakukan setelah kita menikah. Kalau misalkan lu mampu dan ingin mengadakan resepsi yang sangat besar tanpa mengorbankan kondisi finansial lu, it's okay, itu gak masalah. Dan menurut gua itu sah-sah aja kok kalau memang lu mampu. Tapi kalau misalkan lu gak mampu, janganlah lu memaksakan dengan cara berhutang dan sebagainya yang akhirnya setelah menikah utang numpuk yang akhirnya lu jadi pusing. Karena ketika lu sudah membuat resepsi yang sangat besar, lu membuat resepsi pernikahan yang megah, yang wah dan juga mewah sekalipun, yang bahkan ketika orang datang ke pernikahan lu, makan, lalu pulang, ada juga yang mungkin mengingat tapi tidak banyak yang dari lu undang itu ingat dengan acara pernikahan lu. Yang
akhirnya membuat kehidupan lo menjadi, dalam tanda kutip ya, menjadi problem. Karena jangan sampai kalau misalkan lo setelah menikah lo punya hutang yang nantinya jadi cekcok. Itu yang gua mau sampaikan ke kalian. Maksud gua, kalau misalkan kalian itu punya uang, kalian mau membuat acara yang megah, yang wah, itu tidak masalah. Tapi jangan sampai lo memaksakan kehendak lo memaksakan kemampuan lo agar lo bisa dilihat orang sebagai orang yang mapan, ataupun lo berpikir kalau misalkan gua nggak membuat acara pernikahan yang megah, yang mewah, dan juga acara pernikahan yang wah, itu merusak nama baik keluarga lu. Karena kenapa? Karena ini based on true story, gue juga pernah di fase itu, dan alhamdulillahnya gue pribadi gue tidak punya hutang setelah menikah. Itu yang patut gue syukuri, walaupun memang ketika gue nikah gue mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi alhamdulillahnya lagi karena gue diberikan kemampuan dan juga diberikan rezeki. Nah, buat teman-teman yang kondisi finansialnya belum stabil, saran kalau memang pernikahan sederhana tidak masalah sederhana. Kalau memang pernikahannya pengen di KUA tidak masalah. Yang penting jangan pernah memaksakan dan juga jangan pernah kalian mencoba untuk berhutang demi gengsi agar nama baik keluarga kalian itu tidak rusak, ataupun kalian mendengarkan orang lain yang pernikahannya harus begini, 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 yang akhirnya menjadi pembanding. Hilangkan, nikah semampu kalian, jangan sampai kalian terbebani setelah menikah, kalian memiliki utang. Nah, menurut kalian, kalau diberi pilihan nih, lebih baik mengadakan pesta besar atau menggunakan sebagian dana itu sebagai bekal membangun rumah tangga? Nah, gue ingin tahu alasannya kenapa. Kalau misalkan kalian pilih A atau B, tulis di kolom komentar. So, pesan gue seperti itu. Jangan sampai kalian merasa terbebani, dan juga jangan sampai kalian punya hutang setelah kalian menikah. Thank you.